Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Papa harap kabar kalian selalu baik. Dan yang pasti harus tetap semangat ya. Meskipun dalam keadaan seperti ini kita belum dapat bertemu secara langsung. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan doa kalian tadi kita diberikan kelancaran dalam pembelajaran pada hari ini. Dan semoga semua penyakit, khususnya pandemik yang beredar saat ini, akan segera berakhir agar kita bisa bertemu lagi secara langsung. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita ingat-ingat dahulu pembelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam rangkaian listrik. Ada berapakah rangkaian listrik yang sudah kamu pelajari? Coba diingat-ingat lagi. Nah, betul. Jadi rangkaian listrik itu terbagi dua macam, yaitu rangkaian seri, satu lagi rangkaian paralel. Nah, Bapak mau tanya lagi, pernahkah kamu melihat rangkaian seri atau rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-harimu? Coba, ada di mana saja rangkaian seri dan paralel yang ada di sekitarmu? Nah, betul. Jadi rangkaian seri itu dapat kita lihat di lampu hias ya, atau di lampu di taman ya. Terus untuk rangkaian paralel itu terdapat di rumah ya. Jadi rumah kita itu menggunakan rangkaian paralel. Nah, sebenarnya kenapa sih di rumah menggunakan paralel dan kenapa di taman menggunakan seri? Sebenarnya apa perbedaannya? Nah, untuk mengetahui hal itu, jadi hari ini kita akan belajar untuk mengetahui perbedaan rangkaian seri dan paralel. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui percobaan peserta didik atau kalian mampu untuk membandingkan antara rangkaian seri dan paralel. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan praktikum ya. Tujuan praktikumnya adalah mampu menemukan perbedaan antara rangkaian listrik seri dan paralel. Untuk melakukan praktikum, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya adalah yang pertama kabel, yang kedua lampu 4 buah, terus baterai 2 buah, lalu solatip ya, solatip, terus gunting dan styrofoam ya untuk menempelkan rangkaiannya. Kalau alat dan bahannya sudah kamu siapkan, maka sekarang kita lakukan praktikumnya. Jadi cara kerja praktikumnya adalah yang pertama, siapkan alat yang digunakan untuk praktikum. Tadi ya, alatnya siapkan dulu. Yang kedua, potong gabus menjadi 2 bagian. Yang satu gabus kasih label rangkaian listrik seri. Yang satu lagi kasih label rangkaian listrik paralel. Nah, langkah ketiga, rangkai kabel lampu baterai di atas styrofoam. Terus bisa dikasih selotip ya, menempelkannya buat rangkaian seri dan paralel. Nah, dia langkah yang keempat, amati rangkaian tersebut. Sebelum melakukan percobaan,
Bapak akan mengingatkan dulu untuk berhati-hati ya dalam menggunakan alat dan bahan tersebut. Misalnya gunting, ya hati-hati dalam menggunakan gunting. Angka baiknya kalau diawasi oleh orang tua kamu ya. Nah, selanjutnya perbedaan apa yang harus kamu amati? Jadi yang pertama, cara menyusun komponennya. Jadi periksa cara menyusun komponennya. Yang kedua, penggunaan kabel. Kabelnya lihat yang mana yang menggunakan kabel lebih banyak. Terus yang ketiga, kontinuitas komponen. Jadi periksa lampunya, apakah kalau lampunya yang satu mati, apakah yang lain menyala atau tidak. Yang keempat, kondisi lampu. Di lampunya dilihat apakah menyalanya lebih terang atau tidak. A few moments later. Baiklah, Bapak harap praktikumnya sudah selesai ya. Jadi sekarang kita simpulkan bersama-sama hasil dari praktikum yang telah kita lakukan. Yang pertama, cara menyusun komponen. Lihat, rangkaian seri disusun secara berderet atau berurutan. Sedangkan rangkaian paralel disusun secara sejajar atau bercabang. Yang kedua, penggunaan kabel ya, penggunaan kabel. Jadi dalam rangkaian seri penggunaan kabel lebih hemat karena hanya menggunakan sedikit kabel. Nah, bila rangkaian paralel, kabelnya yang digunakan lebih banyak karena rangkaian paralel itu bercabang ya. Jadi pasti menggunakan kabel yang lebih banyak. Nah, yang ketiga, kontinuitas komponen. Kita lihat, bila rangkaian seri, bila salah satu lampunya mati, maka lampu yang lain akan mati ya. Jadi itu kalau seri. Sekarang kalau paralel, ya. Jadi kalau salah satu lampunya mati, yang lain akan tetap menyala. Yang keempat, kondisi lampu. Jadi pada rangkaian seri, kondisi lampunya menyalanya redup ya, menyalanya redup dibandingkan dengan paralel. Jadi paralel lampunya akan menyala lebih terang. Nah, jadi kita sudah mempelajari perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Apakah kalian sudah paham? Nah, coba kita sekarang simpulkan bersama-sama apa saja perbedaan rangkaian seri dan paralel. Bila rangkaian seri disusun secara berderet atau berurutan, sedangkan rangkaian paralel disusun secara sejajar atau bercabang. Selanjutnya, penggunaan kabel. Penggunaan kabel untuk rangkaian seri lebih hemat daripada rangkaian paralel. Selanjutnya, kontinuitas komponen listrik. Jadi bila rangkaian listrik seri ada lampu yang satu mati, maka lampu yang lain juga mati. Sedangkan kalau paralel ada satu lampu yang mati, tidak akan mempengaruhi lampu yang lain, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Yang terakhir, kondisi lampunya. Menyala lampunya, jadi rangkaian seri lebih redup daripada rangkaian paralel. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak mohon maaf bila ada kesalahan dari materi yang Bapak sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.